بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai Ummahat. Sudah siap ummahatnya? Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, para ummahat, para akhwati yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di pekan kedua ya. Pekan keberapa? Sekarang pekan kedua kan ya? Yang pada pagi hari ini kita ambil kajian tematik untuk bekal sebelum berjumpa dengan tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ana ingin bawakan terlebih dahulu satu saja hadis tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Hadisnya dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Kata sahabat Talhah bin Ubaidillah, anna rajulaini qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Kata Talha, suatu hari ada dua orang datang kepada Rasulullah SAW dan dua orang ini menyatakan keislamannya. Dua-duanya bareng masuk Islamnya. Kata Talha, wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Salah seorang dari yang masuk Islam ini, dia lebih giat beribadahnya daripada yang satu lagi. Bahkan faghaza fi sabilillah famata syahidan. Orang yang masuk Islam ini dan dia giat dalam beribadah, dia ikut berperang di jalan Allah di medan jihad sampai akhirnya dia wafat dalam keadaan syahid. Sementara sahabatnya yang satu lagi, dia ini ibadahnya biasa saja, tidak terlalu giat. Tapi dia setelah sahabatnya ini meninggal, diberikan kesempatan oleh Allah hidup 1 tahun setelahnya. Setelah sahabat ini meninggal, sahabat ini yang juga baru masuk Islam dikasih kesempatan hidup 1 tahun lagi bil jannah. Idza ana bihima. Suatu hari aku bermimpi, yang dalam mimpiku tersebut aku berjumpa dengan dua laki-laki ini yang dulu mereka masuk Islam secara bersama-sama. Fa kharaja khazinul jannah. Setelah itu keluarlah penjaga pintu surga. Fa'adhina lilladhi tuwuffiyal akhira minhuma. Ternyata
yang dipersilakan masuk surga terlebih dahulu sahabat yang masuk Islam dan ibadahnya biasa-biasa saja dan dia tidak wafat di medan jihad. Artinya dia nggak mati syahid. Sementara sahabat yang tadi nih, yang dia setelah masuk Islam ibadahnya lebih giat, justru dia baru dipersilakan masuk surga setelah laki-laki ini. Padahal dia mati dalam keadaan syahid. Makanya Tolhah ketika bangun dari mimpinya tersebut, dia kaget dan dia ceritakan kisah ini kepada para sahabat yang lain. Kata Tolhah, dia ceritakan, saya bermimpi berjumpa dua laki-laki ya di dalam mimpiku yang dia masuk Islamnya bareng. Bahkan yang satu lebih giat beribadah dan dia mati dalam keadaan syahid. Tapi kok yang heran, malaikat penjaga pintu surga justru memerintahkan masuk surga terlebih dahulu sahabat yang dia ibadahnya biasa saja dan dia nggak mati dalam keadaan syahid. Ketika mereka berbincang-bincang, maka sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpinya Tolhah ini sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabat yang masih memperbincangkan anehnya mimpinya Tolhah ini, kok bisa orang yang matinya belakangan, dia pun matinya tidak dalam keadaan mati syahid, kok bisa masuk surga terlebih dahulu? Maka Rasulullah berkata, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kalian herankan, kata Rasulullah. Kata sahabat, ya kami heran wahai Rasulullah. Dua orang laki-laki ini masuk Islamnya bareng, dan yang satu lebih giat beribadah, dan dia wafat dalam keadaan syahid, tapi kok dia masuk surganya belakangan. Daripada satu sahabat lagi yang dia ibadahnya nggak terlalu giat, tapi dia pun tidak mati syahid. Maka Rasulullah pun berkata, kata Rasulullah, alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah sahabat yang wafat belakangan ini dia diberi kesempatan 1 tahun lagi untuk hidup oleh Allah? Awalaysa qad aqbala ramadhana wa shamah? Bukankah dia diberi kesempatan oleh Allah berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dan dia puasa dengan benar, dia pun menjalankan ibadah puasanya dengan maksimal? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata di ujung hadis ini, falamma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah sahabatku, kedudukan dua laki-laki ini yang dia diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia ibadah dengan maksimal, maka derajatnya bagaikan derajat langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Syuaib Al-Arnaud. Subhanallah akhwat, ummahat, kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Kalau Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan, maka jangan kita ulangi kesalahan-kesalahan tahun-tahun sebelumnya yang kita nggak maksimal di bulan Ramadan. Makanya nanti ada pembahasan tentang diet gadget umat. Di bulan Ramadan kita dietkan gadget kita. Ya. Karena gadget ini yang biasanya akhirnya memalingkan kita dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah di saat sarana prasarana untuk melakukan ibadah itu Allah buka seluas-luasnya di bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin mendapatkan derajat orang yang mengalahkan
pahalanya orang yang mati syahid itu hanya berlaku untuk mereka yang betul-betul maksimal ibadahnya di bulan Ramadan ini. Lihat, hadis Tolhah ini kan harusnya memberi semangat kepada kita. Subhanallah ya, orang yang mati syahid dan setelah dia masuk Islam, dia giat ibadahnya, tapi karena dia nggak diberi kesempatan lagi berjumpa dengan bulan Ramadan, kalah derajatnya dengan dia yang masih diberikan kesempatan hidup dan diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Artinya kita masih bisa mengalahkan pahalanya orang yang mungkin dia wafat kemarin dalam keadaan syahid. Berapa banyak saudara muslim kita, saudari muslimah kita yang mereka mungkin kemarin wafat karena sebab pandemi, ya, yang mereka wafat dalam keadaan syahid karena wafat dalam keadaan wabah penyakit taun, ya, maka kita punya kesempatan untuk bisa mengalahkan pahalanya, derajatnya orang yang mati syahid dengan kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Maka ini kan keutamaan yang besar umat. Ya, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan ini, maka maksimalkan. Selalu kita ingat hadis ini, bahwasannya orang yang maksimal ibadah di bulan Ramadan, dia bisa mengalahkan derajatnya orang yang wafat dalam keadaan syahid. Ini yang pertama. Yang kedua, selain Ramadan ini penuh dengan keutamaan ummahat, Ramadan ini penuh dengan lipat ganda pahala dari Allah, ketahuilah Ramadan ini juga bisa menjadi sebab kita bisa celaka di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin." Kata Rasulullah sampai 3 kali Rasulullah mengucapkannya, celaka dan terhina, celaka dan terhina, celaka dan terhina seorang hamba. Kata sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Yang Rasulullah itu sampai mengatakan celaka dan terhina sampai 3 kali. Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Mereka yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan itu pergi, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Sudah dikasih kesempatan berjumpa dengan Ramadan, dia nggak mau ibadah. Kerjaannya di Ramadan main kerambol. Subhanallah. Kerjaannya di Ramadan main kartu domino. Kerjaannya di Ramadan malam hari nggak mau tarawih, sholat malam. Ya, ini bagaimana orang yang seperti ini bisa dapat ampunan Allah? Maka ini selain kita tahu keutamaan, fadilah, lipat gandanya pahala di Ramadan, kita harus hati-hati karena kita nggak maksimal ibadah, kita melakukan perkara yang sia-sia di bulan Ramadan, ini justru balasannya bisa menjadi hamba yang celaka dan terhina. Maka sungguh celaka dan terhina, kata Rasulullah, orang yang berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan itu pergi dan dia dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka 2 ini yang harus selalu kita ingat ummahat ketika kita berjumpa dengan Ramadan. Ramadan iya banyak keutamaannya, tapi ingat, kita nggak melakukan ibadah di bulan Ramadan itu sudah celaka ummahat. Waktu kita terlewat dari melakukan ibadah, waktu kita tidak berpahala di bulan Ramadan, itu sudah celaka. Karena itu yang kita khawatirkan menjadi sebab Allah belum mengampuni dosa kita ketika Ramadan ini meninggalkan kita. Makanya hati-hati ummahat, diliburkan dulu, bukan diliburkan ya,
dilatih untuk meninggalkan nonton film drakor di Ramadan ini. Ya, dilatih sudah. Ya, film drakornya ditinggalkan. Apalagi pastikan cowok-cowoknya itu tampan-tampan gitu ya. Akhirnya muncul tuh syahwat. Padahal lagi puasa Ramadan, subhanallah. Maka dilatih dari Ramadan ini, tinggalkan sudah film-film Koreanya, film-film Hollywoodnya, apalagi film India yang banyak musiknya itu. Ya, ditinggalkan sudah ya. Kita latih di Ramadan ini 30 hari full. Nggak ada tontonan-tontonan yang seperti itu. Ya, karena nanti insya Allah kalau kita berhasil di Ramadan ini dilatih, insya Allah keluar Ramadan kita sudah terbiasa umat. Jadi nggak bergantung lagi dengan tontonan-tontonan yang seperti itu. Termasuk juga tontonan-tontonan ghibah di televisi umat. Lagi puasa Ramadan, pagi-pagi nontonnya Inset. Halo selebriti, subhanallah. Ya. Gibah yang didengerin. Ya Allah, sayang. Waktu kita berlalu di Ramadan tanpa pahala itu sudah sayang, apalagi justru waktu itu menghasilkan dosa. Ya. Maka puasa itu kata Umar bin Al-Khattab ini dalam salah satu asarnya, ya, laisa siyamu anil akli wasyurbi faqat, bukanlah puasa itu dari menahan lapar dan menahan dahaga saja, tetapi puasa itu kata Umar bin Khattab yaitu menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan Allah. Matanya berpuasa, pendengarannya berpuasa, lisannya berpuasa, begitu juga tangan dan kakinya, semuanya anggota tubuh ini dia puasakan, dan itulah orang-orang yang betul-betul mendapatkan pahala dengan puasanya. Kita sering diingatkan dengan hadis Bukhari dalam kitab sahihnya yang Rasulullah bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang dia berpuasa tapi dia tidak tinggalkan perkataan-perkataan kotor, dia tidak tinggalkan perbuatan-perbuatan keji, apa kata Rasulullah? Allah nggak butuh dengan puasanya hamba yang seperti itu. Artinya dia puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka ini akhwat, berarti yang kita bahas hari ini bagaimana menjadikan puasa Ramadan kita maksimal. Yang kedua, bagaimana kita menghindari agar puasa yang kita lakukan tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita nggak dapat pahala apa-apa. Ya, maka ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita, menjadikan Ramadan ini betul-betul maksimal, penuh dengan pahala-pahala dari Allah Ta'ala. Yang pertama, akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah, dari mulai sebelum kita berjumpa dengan Ramadan ini ada beberapa persiapan akhwat dan ummahat yang harus kita perbanyak di hari-hari ini, yang mungkin Ramadan tersisa sekitar 2 pekan lagi. Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah agar Allah berikan kita kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Perbanyak doa. Ada doa khusus tidak ummahat untuk berjumpa dengan Ramadan? Ada tidak doa khusus ya? Naam, itu ada asar dari seorang tabi'ut tabi'in, namanya Yahya ibnu Abi Katsir. Asar ini beliau riwayatkan ya, dulu para ulama salaf terdahulu mereka senantiasa membaca doa ini ketika akan berjumpa dengan Ramadan.
Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku sampai Ramadan. Artinya kita minta fisik kita ketika berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat. Yang kedua, wasallim li Ramadana, dan selamatkan aku ketika sudah berjumpa dengan Ramadan. Maknanya kita minta hidayah taufik agar diberikan kekuatan untuk beramal. Jangan kita sandarkan sekedar pengalaman kita. Ini kan yang buat kita ini hilang sensitivitasnya dengan Ramadan. Karena kita menyandarkannya kepada pengalaman-pengalaman kita. Ramadan kan saya sudah biasa. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Ramadannya berlalu tanpa berkualitas tadi. Ada orang yang dia nggak minta hidayah taufik dari Allah untuk bisa kuat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Akhirnya kerjaannya apa? Di bulan Ramadan kerjaannya tidur saja. Ya, kerjaannya tidur, kemudian bangun-bangun sore ngabuburit, udah. Setelah itu buka, subhanallah. Ya, ada orang yang dia kuat kok kalau goes, dia kuat berkilo-kilometer. Ada orang yang kuat kalau naik gunung. Ada orang yang kuat lari ratusan kilometer, tapi ketika Ramadan kerjaannya tidur saja. Makanya Ramadan itu bukan sekedar fisik, tapi Ramadan itu butuh hidayah taufik, nutrisi rohani dari Allah Ta'ala. Makanya minta pertolongan sebanyak-banyaknya akhwat. Yang ini menunjukkan persiapan kita yang matang untuk berjumpa dengan Ramadan. Kita ini kan persiapannya selalu mepet, akhwat. Kalau dulu para ulama salaf, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kalau dulu para ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah doa minta berjumpa dengan Ramadan. Artinya persiapannya tuh maksimal, ya. Kalau kita kan baru 2 minggu nih, ya, persiapannya. Ada lagi yang besoknya mau Ramadan baru, ya, ngadain persiapan Ramadan. Itu pun kebanyakan persiapannya hal-hal materi saja. Beli roti buat sahur, ya. Beli apa lagi? Beli makanan-makanan yang disiapkan itu untuk 1 bulan Ramadan, ya. Kebanyakan persiapannya kan cuma persiapan materi. Tapi persiapan-persiapan rohani, ya, itu kurang dipersiapkan. Kebanyakan ibadah yang dipersiapkan yang maksimal itu kalau mengeluarkan biaya yang besar umahat biasanya. Seperti ibadah apa? Haji itu. Baru persiapannya 1 tahun sebelum mau berangkat juga sudah siap-siap. Tapi giliran ibadah sholat, ibadah puasa, itu kita selalu kurang persiapannya. Makanya akhirnya ketika berjumpa dengan ibadah tersebut, kita pun menjadi tidak maksimal melakukannya. Maka ini yang pertama, ya, perbanyak doa ummahat agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan dengan doa ini. Wa tasallamhu mutaqabbala, kita pun minta doa dengan doa ini agar Allah jadikan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ini nasihatnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah, hafizahullah Ta'ala, yang beliau memberikan nasihat apa yang harus kita persiapkan kalau kita akan berjumpa menyambut bulan Ramadan. Di antara nasihat beliau adalah perbanyak taubat kepada Allah. Justru kita disuruh perbanyak taubat, ummahat. Kenapa perbanyak taubat, Ustaz? Saya kan nggak mau ke tempat dugem, saya kan nggak mau ke tempat maksiat, tapi saya mau berjumpa dengan Ramadan karena beratnya seseorang ibadah di bulan Ramadan.
sulitnya dia melakukan amal soleh di bulan Ramadan karena dosa-dosa yang masih dia lakukan. Makanya Allah katakan, kalla balrona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ron yang menjadikan orang-orang kafir itu susah mendapatkan hidayah taufik. Begitu juga semakin seseorang semakin dekat dengan Ramadan, semakin dia lancar maksiatnya. Maka itu yang akan menjadikan dia di bulan Ramadan gak bisa untuk banyak ibadah dan maksimal beramal saleh. Ya. Maka ini yang perlu kita fahami, perbanyak istighfar, taubat ketika akan berjumpa dengan Ramadan agar Allah mudahkan kita beramal saleh di bulan Ramadan tersebut. Yang ketiga, ummahat, ini yang sangat panjang pembahasannya, yaitu persiapkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi persiapan ilmu itu dari sebelum Ramadan, ummahat. Ilmu apa yang harus kita persiapkan? Tentu fikih yang berkaitan dengan Ramadan. Ya. Para ummahat, yang pertama yang harus dicatat, ummahat memprioritaskan amalan-amalan wajib di bulan Ramadan. Ini dicatat ummahat. Jangan mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini salah kaprah malah, ya. Jangan melayani suami, memenuhi panggilan suami, itu kan wajib. Sementara ummahat asik dengan sholat sunnahnya. Ini hati-hati ummahat. Akhirnya dia jatuh salah dalam skala prioritas ibadah. Ingat hadisnya, riwayat Tirmidzi, riwayat Muslim juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu ilaih." Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai, melainkan itu adalah perkara-perkara yang wajib. Dahulukan yang wajib ummahat. Salat 5 waktunya dijaga di awal waktu para ummahat. Ya. Jangan Ramadan malah mengakhir-akhirkan salat. Apalagi ummahat kan waktunya luang, ya. Maka prioritaskan amalan wajib terlebih dahulu. Salat 5 waktu. Puasa Ramadannya dijaga. Kemudian juga kalau memang ada hartanya yang sudah memenuhi zakat, dikeluarkan zakat malnya. Kemudian jangan lupa, ya, tetap wajib melayani, memenuhi kebutuhan suami. Ini prioritas semua. Kalau suami panggil, wajib untuk segera, ya, di bulan Ramadan, ya, selama perintah suami itu tidak bermaksiat kepada Allah, wajib ditaati ummahat. Karena ini wajib. Maka dahulukan perkara-perkara yang wajib itu, baru kemudian perkara-perkara yang sunnah. Ya. Maka ini yang pertama berkaitan dengan fikih Ramadannya para ummahat, prioritaskan amalan-amalan wajib. Ya. Karena Ibnu Hajar menyebutkan satu kaidah ummahat, ya, man syaghalahul wajib anin nawafil fahuwa ma'dzur. Siapa yang tersibukkan dengan perkara-perkara, amalan-amalan yang wajib, akhirnya dia tidak bisa melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka dia mendapatkan uzur. Man syaghalahun nawafil anil wajib, sebaliknya orang yang dia sibuknya dengan yang sunnah tapi dia tinggalkan yang wajib, maka itu adalah fahuwa maghrur, dia orang yang terkena tipu daya syaitan. Ini kaidahnya ummahat, ya. Kalau kita sibuk dengan amalan yang wajib, ya, sehingga kadang nggak bisa melakukan yang sunnah, itu masih dikasih uzur.
Tapi ada orang perkara sunnah dia dahulukan, yang wajib dia tinggalkan, maka itu terkena tipu daya syaitan, fahuwa maghrur, kata Ibnu Hajar. Maka ini yang pertama, prioritaskan amalan-amalan yang wajib. Ummahat ingat kan, ahli ibadah yang salah dalam skala prioritas ibadah. Siapa namanya? Siapa nama ahli ibadahnya? Yang salah dalam skala prioritas ibadah? Juraij. Ya. Sahabat Juraij dikisahkan kan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Ibunya manggil, dia asik sholat sunnah. Sampai 3 kali kan ibunya manggil, dia sholat sunnah. Ya, padahal kalau ibunya manggil dia sholat sunnah, sholatnya dibatalkan atau tidak? Batalkan. Ummahat lagi sholat duha, suaminya manggil, dibatalin tidak sholat duhanya? Batalkan. Kecuali ummahat lagi sholat wajib, suaminya manggil, sholat wajibnya dibatalkan tidak? Tidak. Ya. Nah ini harus tahu ilmunya, ya. Kalau memang itu sholat wajib, ya jangan dibatalkan kalau suami manggil. Tapi kalau itu sholat sunnah, maka harus dibatalkan. Kalau lagi sholat saja ummahat, ya, seorang istri dipanggil suami harus batalkan sholat sunnahnya, apalagi ummahat cuma lagi goreng tempe saja, ya. Apalagi kalau cuma lagi cuci piring saja. Ya, suaminya manggil, tinggalkan dulu sudah. Jangan lupa kompornya dimatikan tapi. Ya, maka lagi sholat sunnah saja diperintahkan untuk tetap memenuhi panggilan suami karena itu perkara yang wajib. Ya, ini yang pertama ummahat. Dahulukan perkara yang wajib. Yang kedua, yang harus dicatat ini para ummahat, ketika ummahat dalam keadaan haid atau nifas di bulan Ramadan, tidak ada kata cuti dalam ibadah. Jadi jangan berpikir ummahat kalau haid atau nifas, wah saya cuti dulu nih ibadahnya. Akhirnya kerjaannya nonton aja di depan TV. Walaupun nontonnya film religi ummahat. Kan banyak tuh di Ramadan, ya, sinetron-sinetron religi. Sama aja dia liatin pandangannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ya, yang itu bisa mengikis pahala-pahala puasanya, ya. Maka tinggalkan itu ummahat, walaupun sinetronnya labelnya religi, ya, karena itu yang bisa menghapuskan pahala puasa kita, ya. Maka ketika dalam keadaan haid, nah ini anak kasih tahu ibadah apa saja yang masih bisa kita lakukan, masih banyak ummahat. Kalau ummahat dalam keadaan haid atau nifas, banyak ibadah lain selain puasa dan sholat yang bisa dilakukan. Yang pertama, ummahat masih tetap bisa baca Al-Quranul Karim dengan syarat tidak menyentuh mushafnya langsung. Ya, tidak menyentuh mushafnya langsung, kecuali ada penghalangnya. Penghalangnya bisa sarung tangan ummahat, bisa kain, ya, atau bisa jilbabnya yang jadi penghalangnya. Tapi yang lebih aman dan hati-hati memang gunakan HP atau gadgetnya saja ketika dalam keadaan haid membaca Al-Qur'annya. Ya. Maka ini yang pertama ummahat, tidak ada alasan dalam keadaan haid atau nifas akhirnya enggak baca Al-Qur'an. Rugi sekali, 1 pekan kan, ya, haid enggak pernah baca Al-Qur'an. Itu serasa gimana hati dan jiwanya gitu, kosong dari Al-Qur'anul Karim. Maka ibadah membaca Al-Qur'an masih bisa dilakukan oleh ummahat yang dalam keadaan haid atau nifas. Ya. Yang kedua, ummahat masih bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Boleh masuk masjid atau tidak?
ummahat yang dalam keadaan haid? Boleh tidak? Ulama beda pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat diperbolehkan. Karena hadisnya riwayat Bukhari, dulu ada di zaman Rasulullah seorang yang dia menjadi pelayan di masjid dan dia perempuan. Dan perempuan tersebut ketika dalam keadaan haid pun dia tetap berada di masjid. Maka di sini ulama memberikan syarat, kalau hanya untuk hadir di kajian saja dibolehkan selama tadi tidak dalam waktu yang lama dan dia bisa menjaga darah haidnya tersebut tidak berceceran di masjid. Maka ini yang kedua, ya. Ummahat masih bisa hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, ibadah yang juga masih bisa dilakukan oleh ummahat yang dalam keadaan haid atau nifas, memperbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah ummahat, ya. Jadi ibadah harta ini lebih banyak bisa dilakukan ummahat ketika dia dalam keadaan haid. Sedekah yang paling utama apa ummahat? Dengan melakukan wakaf. Ya, apa yang bisa ummahat wakafkan? Kata Rasulullah kan dalam hadis riwayat Tabrani, sab'un yajri lil abdi ajrahu hatta matat. Ada 7 amalan ummahat, yang 7 amalan ini akan terus mengalirkan pahala kepada hamba tersebut walaupun dia telah meninggal dunia. Ya. Di antaranya apa? Dan ibadah-ibadah ini banyak yang berkaitan dengan wakaf ummahat. Wakaf apa yang paling mudah? Wakaf Al-Quran. Ummahat, ya, mewakafkan Al-Quran di pondok pesantren tahfiz, di rumah-rumah tahfiz, subhanallah. Dari setiap yang mereka baca Al-Quran tersebut, berapa pahala yang mengalir kepada ummahat yang mewakafkannya. Ya, berapa sih satu eksemplarnya Al-Quran ummahat? 50.000. Ya, kita bikin 100 deh. Berarti berapa? 100 eksemplar 5 juta. 5 juta kita wakafkan ke rumah tahfiz, ke pondok pesantren Al-Quran yang mereka pasti baca kan Al-Quran tersebut. Setiap huruf yang mereka baca 10 kebaikan kan, maka itu mengalir kepada orang yang mewakafkannya. Oh, ini kesempatan ummahat, ya. Ramadan tahun ini saya harus wakaf. Karena selain pahalanya dilipat gandakan, pahala itu akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah wafat. Ya. Maka ini ibadah yang prioritas ummahat, berwakaf di bulan Ramadan. Apapun yang bisa kita wakafkan, ya. Apakah Al-Qur'an, ya, apakah buku-buku, ya, untuk para penuntut ilmu agama, ya. Apakah itu berkaitan dengan tanah yang mungkin kita miliki di situ untuk dibangun tempat ibadah, lembaga pendidikan. Maka ini kesempatan Ramadan, pahala kita dilipat gandakan dan pahala itu mengalir sampai kita sudah berada di alam barzakh. Ya. Ini yang ketiga, berkaitan dengan sedekah-sedekah. Yang keempat, memberikan makan untuk orang yang berpuasa. Gak usah jauh-jauh ummahat, tetangganya dikasih. Gak usah jauh-jauh, ya. Kalau memang punya kelapangan rezeki, berikan untuk mereka yang mungkin ada buka iftar di masjid, ya. Dan yang paling utama adalah mereka yang memang ibadah puasanya itu maksimal ummahat. Seperti pesantren-pesantren tahfiz tuh. Kita berikan kepada mereka makanan untuk berbuka puasa. Kita dapat pahala puasa mereka kan luar biasa tuh. Karena mereka pasti maksimal kan menjalankan ibadah puasanya. Yang kata Rasulullah,
man fattara iman. Siapa yang memberikan makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, dia dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Walaupun cuma air mineral saja, ummahat. Air mineral itu kalau kita beli berapa satu dus? Hah? Harganya 35.000. Iya, yang gelas itu. Nah, itu satu hari kita keluarin 35.000. Dikali 30 hari berapa, ummahat? Hah? Ayo bagian accounting mana? 1.050.000. Subhanallah, ummahat. 30 hari kita sediakan minimal aquadus saja. Berapa orang coba yang minum aquadus itu? Satu hari mungkin 100 orang. Satu hari 50 orang, kita dapat pahala 50 orang yang berpuasa. Subhanallah, ummahat, sederhana sekali. Ya, kita sediakan aquadus untuk orang yang berpuasa, apakah di pesantren, apakah di rumah tahfiz, apakah di masjid, yang di situ kita tahu mereka yang memang berbuka puasa di situ orang-orang yang maksimal ibadahnya. Maka kita berikan mereka itu, subhanallah, berapa pahala yang mengalir kepada kita. Setiap orang yang menikmati aqua yang kita sumbangkan untuk mereka buka puasa. Kalau ummahat mau lebih hemat lagi, belikan kurma. Kurma pasti dimakan nggak kalau buka? Iya. Bahkan itu bisa jadi santapan yang pertama kan. Setelah air kemudian kurma dulu. Ya. Maka kurma satu dus berapa sukaria sekarang? 150.000. Satu dus kan 3 kilo ya. 3 kilo mungkin bisalah untuk satu pekan, ummahat. Ya. 3 kilo satu pekan berarti kita beli untuk 1 bulan 4 dus, sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke pesantren tahfiz, rumah-rumah tahfiz yang mereka buka dengan kurma yang kita berikan, kita dapat pahala puasa mereka. Subhanallah, ummahat, ya. Simple, sederhana, tapi kita bisa dapat pahala yang besar. Maka ini kesempatan wanita haid, wanita nifas, dia bisa melakukan ini. Betul dia haram berpuasa, haram untuk melakukan sholat, tapi dia tidak haram untuk tetap mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Ya, apalagi dia bisa dapat pahala orang yang berpuasanya banyak tuh. Dari tiap kurma yang dia berikan, air mineral yang dia berikan, maka itu dia bisa dapat pahala dari banyak orang yang melakukan puasa tersebut. Ya, maka ini yang keempat, ya, maka kita memberikan makan atau minum bagi orang yang berpuasa. Ini untuk wanita haid ya, dicatat ini. Yang kelima, yang bisa juga dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas ketika mereka nggak puasa Ramadan, perbanyak memberikan hadiah, ummahat. Hadiah yang paling utama kepada siapa? Kerabat-kerabat kita, orang tua kita. Ini kebanyakan kita ini kaum muslimin, jadwal bukbernya itu kebanyakan sama temennya saja. Sama orang tuanya dia lupa, sama kerabat-kerabatnya dia lupa. Ya, maka jadwalkan ummahat, ada buka bersama orang tua kita, bersama kerabat kita. Ya, yang di situ berarti kalau bisa ummahatnya yang nanggung semua biayanya gitu. Ya, itu kan pahalanya luar biasa, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan kerabat-kerabat kita. Yang kata Rasulullah, shadaqatun 'alal miskin, shadaqah. Kita bersedekah kepada fakir miskin, pahalanya satu saja. Tapi kita bersedekah kepada kerabat kita kasih hadiah,
kita yang traktir untuk buka bersamanya, itu dapat 2 pahalanya. Sodakotun wasilatun, dapat pahala sodakoh, dan yang kedua dapat pahala menyambung tali silaturahim. Jadwalin ummahat ya, dengan orang tuanya yang masih ada, kecuali jauh di sana di Jawa ya. Kalau yang masih dekat-dekat Jakarta, Bekasi, dijadwalkan ummahat. Bahagiakan orang tua kita di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan orang tua kita masih bersama kita atau tidak. Maka bahagiakan mereka ya, kerabat-kerabat kita juga ya, kita sambung silaturahim, maka itu akan menjadi sebab kita juga dapat panen pahala di bulan Ramadan ini. Ya. Nah ini ya kesempatan yang banyak yang bisa dilakukan wanita yang haid dan nifas ketika mereka berada di bulan Ramadan. Jadi tidak ada kata cuti dalam ibadah. Bagi wanita haid di bulan Ramadan bisa melakukan 5 amalan-amalan tadi yang itu sangat besar pahalanya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, para ummahat setelah mereka menunaikan perkara yang wajib, maka yang mesti mereka lakukan di bulan Ramadan, melakukan amalan-amalan sunnah yang berpahala besar. Melakukan amalan-amalan sunnah yang berpahala besar. Apa saja itu Ustaz? Yang pertama, amalan sunnah yang berpahala besar itu apa ummahat? Di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah sampai imam selesai. Ana tanya ummahat, mana yang lebih baik bagi ummahat? Sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih di masjid? Ayo, mana yang lebih baik? Hah? Mana yang lebih baik? Nah, berdasarkan hadis ummahat, sholat malam di bulan Ramadan yang paling afdol dilakukan secara berjamaah. Maka berarti tergantung kondisinya ummahat. Kalau ummahat di rumah bisa berjamaah sholat tarawihnya, maka itu lebih utama di rumah. Tapi kalau ummahat di rumah tidak bisa berjamaah, maka ummahat lebih utama tarawihnya di masjid. Karena ada hadis khusus tentang itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dalam kitab Sunan keduanya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani yang Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imam fi lailati Ramadan hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang dia sholat malam di bulan Ramadan dan dia sholat bersama imam, maknanya berjamaah, sampai imamnya selesai, maka dia dapat pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. Maka ummahat pastikan kalau di rumahnya bisa berjamaah, sholat di rumah lebih utama. Tapi kalau ummahat di rumah nggak bisa berjamaah, maka sholat di masjid lebih utama sampai imam selesai ummahat. Ingat ya, catatannya sampai imam selesai. Kalau ummahat mau sholatnya 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Jangan ummahat pengen sholat 11 rakaat, datangnya ke masjid yang memang 23 rakaat. Akhirnya sampai 8 rakaat ummahat sudah pulang duluan. Dia nggak dapat keutamaan hadis ini ummahat. Karena syaratnya tadi, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai imam selesai. Sampai imam selesai itu kapan? Sampai selesai sholat witirnya. Ya,
sampai terakhir, maka itu maknanya sampai selesai. Baru dia dapat keutamaan hadis ini, husibalahu qiyamul lailah. Dia dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. Ya, maka ini ya harus diperhatikan ummahat, ya, sholat malamnya perhatikan secara berjamaah. Ya. Adapun kalau ummahat mau lakukan lagi sholat tahajud nantinya di sepertiga malam, boleh atau tidak? Boleh. Walaupun sudah melakukan witir. Yang penting tidak melakukan witir 2 kali dalam 1 malam. Karena ada hadis larangannya, la witrani fil lail, kata Rasulullah, tidak ada 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Adapun ummahat setelah sholat berjamaah di masjid sampai sholat witir, kemudian malamnya mau sholat sunnah lagi, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana testimoninya Aisyah, Rasulullah pun pernah melakukan itu. Beliau sudah sholat witir, kemudian beliau bangkit lagi untuk sholat sunnah. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab sunannya. Maka ini yang pertama, pahala amalan sunnah tapi pahalanya besar. Yang kedua, ummahat harus punya target ummahat mengkhatamkan Al-Quran. Jadi ini punya target. Karena kalau kita nggak punya target, kita nggak punya arah Ramadan ini. Maka pastikan buat schedule dan target ummahat. Karena kalau ummahat nggak punya schedule dan target, akhirnya mudah terombang-ambing. Ya, dibuat schedule-nya dari sekarang ummahat, dari mulai bangun tidur mau ngapain, sampai nanti tidur lagi, dan itu berlaku 30 hari. Schedule-nya dibuat. Ya. Kita kan kalau urusan dunia itu baru, schedule-nya luar biasa. Dari jauh-jauh hari, mau ngadain reuni saja, itu kan luar biasa schedule-nya. Ya, tapi ini untuk urusan akhirat, Ramadan, buat schedule-nya 1 bulan. Maka di antara schedule yang kita buat, berapa kali kita mau mengkhatamkan Al-Quran. Karena kalau kita nggak punya schedule, itu undangan-undangan yang mendadak itu biasanya akan menjadikan kita berpaling dari schedule kita biasanya. Ya, tapi kalau kita sudah punya schedule, pokoknya jadwal saya jam sekian harus ini, jam sekian harus ini. Nah, jadi kita lebih terarah ummahat. Kalau enggak, akhirnya tiap hari kerjaannya bukber aja, bukber sama temen TK lah, bukber sama temen SD lah, bukber sama temen PAUD lagi, ya Allah, bukber sama temen kuliah lah, bukber sama dulu mungkin punya temen kantor lah, subhanallah. Akhirnya nggak ada habisnya kita kerjaannya bukber lah. Habis bukber kan ngomongnya panjang, akhirnya nggak sholat tarawih, ya, maghribnya ketinggalan, isyaknya nantilah diakhirkan, nggak taunya sampai rumah tidur, baru sholat isya mau sahur, subhanallah. Habis sudah Ramadan kita, ya. Kalau ngikutin kegiatan kebanyakan manusia tadi, ya, undangannya bukber terus kan begitu. Walaupun kita tidak mengharamkan bukber silakan, tapi tetap pada waktunya. Ya, artinya ketika sholat isya, ya sudah kita laksanakan berjamaah. Kemudian tarawihnya juga berjamaah. Ya, itu kalau bukbernya diatur dengan rapih seperti itu, ya tidak ada masalah gitu. Tapi kebanyakan bukber itu kan akhirnya banyak kita meninggalkan perkara-perkara wajib, bahkan perkara sunnah tadi. Maka punya target ummahat berapa kali mengkhatamkan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran ini harus dilakukan ummahat. Ummahat ini banyak waktunya. Ya, dibandingkan suami kan lebih banyak waktu ummahat untuk baca Al-Quran. Ya, ba'da subuh bisa baca Al-Quran sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak.
Kemudian setelah matahari meninggi lakukan sholat syuruk, ya, sholat duha di awal waktu, ya. Setelah sholat duha bisa lanjut lagi baca Al-Qur'annya, ya, sampai kemudian nanti mungkin jam, kan nggak ada aktivitas lain kan kalau Ramadan, ya, kan TV dimatikan terlebih dahulu, ya. Maka sampai jam 10 lah baca Al-Quran, kemudian tidur, istirahat, ya. Habis itu kemudian setelah setengah 12 bangun lagi, ya. Persiapan mau sholat zuhur, baca Al-Quran lagi. Kemudian sholat zuhur, nanti setelah zuhur baca Al-Quran lagi, ya. Nanti setelah zuhur mau tidur lagi silakan, ya. Dan selain target baca Al-Quran, ummahat, mungkin kalau mendengar kisahnya para ulama salaf, ummahat kan udah sering gitu, ya. Imam Syafi'i yang khatam 1 hari di bulan Ramadan 2 kali khatam, ya. Mungkin ummahat sudah sering gitu, ya, mendengarkan kisah-kisah seperti itu. Bahkan ada seorang tabi'ut tabi'in yang dia kalau di bulan Ramadan, kata Imam Mujahid, ada orang yang dia khatam di bulan Ramadan itu 1 hari 4 kali khatam, ummahat. Ini diriwayatkan Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kata Abu Usman, sesungguhnya Ibnul Khatib yakhtimul Qur'ana fi yaumin wahid 4 khatamat. Beliau kalau masuk Ramadan, ya, 1 hari 4 kali khatam. Bahkan Utsman bin Affan, ummahat. Utsman bin Affan tuh kira-kira pengangguran atau bukan? Bukan. Pebisnis sukses, pedagang besar, ya. Tapi beliau diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, sahabat Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Allah. Saya tuh gemeter kalau dengar kisah ini, umat. Jauh sekali dari kehidupan kita, ya. Utsman bin Affan loh, pebisnis sukses, pedagang sukses. Tapi di Ramadan beliau pernah khatam Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Allahu Akbar. Jauh sekali dari kehidupan kita. Artinya mereka kok bisa, ya, merasakan kelezatan membaca Al-Quran, merasakan kenikmatan membaca Al-Quran gitu, ya. Jauh sekali dari kita, ya. Makanya orang-orang yang mereka nikmat membaca Al-Quran, banyak mendapatkan kabar-kabar dari Al-Quran, itu yang menyebabkan mereka motivasinya selalu akhirat, umat. Kalau kita seringnya dengarnya berita-berita dunia, itulah yang menjadikan kita motivasinya dunia terus, makanya, ya. Tapi orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, dia kan sering dengar tuh berita-berita akhirat, berita-berita surga, berita-berita neraka. Makanya semakin dekat hati mereka untuk beramalnya untuk kehidupan akhirat, begitu, ya. Tapi orang kalau sering dengarnya berita-berita TV, belum lagi sosial media, ya. Ini ummahat biasanya kalau Ramadan seringnya itu kan shopping online malah, ya. Akhirnya dunia terus yang dikejar, ya. Ini Lebaran tahun ini saya beli baju yang kayak apa, ya. Subhanallah, ya. Sibuknya akhirnya seperti itu saja, ya. Bukan berarti dilarang shopping, ummahat, tapi hanya sesekali saja. Jangan tiap hari bukanya Shopee. Bukan Al-Quran, bukanya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, bukain Instagram orang yang jualan, subhanallah, ya. Habis waktunya, ummahat, ya. Kalau memang ingin merencanakan untuk pakaian Lebaran dari sekarang, mending, ummahat, sebelum Ramadan, ya. Belinya sudah sebelum Ramadan, ya.
Pengen beli custom kan satu keluarga, sudah pesan sebelum Ramadan, Ramadan tenang sudah, nggak usah pikiran belanja lagi, ya. Maka pesannya dari sebelum Ramadan biar maksimal sudah Ramadannya. Karena kalau sudah buka ya website-website seperti itu akhirnya jadi kemana-mana tuh kita bukanya. Itu yang menjadikan akhirnya kita jarang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka harusnya Al-Quran ini jadi sahabat kita ummahat di bulan Ramadan ya. Ummahat ini waktunya lebih banyak ini untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ya. Maka buat schedule setiap selesai sholat 5 waktu maka baca Al-Quran. Dan targetnya juga jangan baca Al-Quran saja ummahat. Targetnya juga khatam terjemahannya juga. Ya, jadi baca Al-Qur'annya sambil baca terjemahannya. Supaya bisa mentadabburinya ummahat. Ana pernah sampaikan perkataan Imam Mujahid, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Ini juga dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang Imam Mujahid berkata, satu surah yang engkau baca dan diiringi dengan tadabbur itu lebih baik daripada engkau membaca keseluruhan Al-Quran tanpa ditadabburi. Jadi satu surah ummahat yang kita baca dengan diiringi tadabbur. Tadabbur itu kita faham maknanya. Makanya baca terjemahannya. Kalau bisa baca tafsirnya. Tafsirnya yang ringkas saja, tafsir Muyassar, tafsir Juz Amma, ya. Jadi punya target ummahat. Ramadan itu targetnya selain kita khatam Al-Qur'annya, kita juga khatam terjemahannya, kita fahami. Nah, ya. Jadi kalau kita punya target seperti ini, kegiatan-kegiatan yang nggak penting itu nggak kita lakukan kalau kita sudah punya target ummahat. Ya. Kebanyakan kita kan memang nggak punya target kalau Ramadan. Makanya akhirnya apa? Jatuh dalam perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi ujung-ujungnya gibah sana sini. Ngomongin tetangganya, ngomongin temennya. Yang bahaya lagi ngomongin ustadznya lagi. Ya, gibahin ustadz ya ketika di Ramadan, subhanallah. Ya. Maka ini ummahat kalau kita punya target lebih terarah. Makanya tadi anak katakan kalau bisa targetnya bukan cuma khatam Al-Qur'an. Khatam kitab-kitab ummahat. Apa ummahat yang ingin khatamkan? Misalnya, khatam nih mendengarkan video kitab tauhid misalnya. Mendengarkan video-video lain juga yang mungkin kan banyak tuh asatizah ya dalam YouTube-nya ya. Yang penting jangan nonton film Korea di YouTube-nya. Ya, kalau bisa YouTube-nya dipasang nggak ada iklannya, pasang premium ummahat. Ya, karena kalau keluar iklan tuh sudah mengganggu sekali itu. Ya, akhirnya ini iklannya bagus nih, diklik juga akhirnya. Ya, maka pasang ummahat YouTube Premium biar nggak ada iklannya, apalagi ada musik-musiknya kan seringnya itu. Ya, maka kita gunakan seluruh yang memang bisa kita optimalkan di Ramadan ini. Nggak ada suara musik yang kita dengarkan, ya. Nggak ada video-video yang haram yang kita saksikan. Ini untuk betul-betul menjadikan Ramadan kita ini maksimal. Karena tadi kita dengarkan sesuatu yang haram, kita lihat sesuatu yang haram, itu mengurangi pahala puasa kita. Ya, maka ini yang harus kita ingat ya. Maka target khatam kitab apalah satu gitu. Kita khatamkan. Kalau kita malas baca, ya tadi dengarkan video para asatizah yang memang di situ banyak kita ambil faidah-faidahnya. Maka ini ummahat ya, punya target khatam Al-Qur'an, khatam terjemahnya, memahaminya dengan baik dan juga khatam satu kitab lah, ya.
Yang kitabnya nggak usah yang berjilid-jilid ya, yang kitabnya mungkin 1 jilid saja kita khatamkan. Atau juga mungkin risalah-risalah seperti Qawaidul Arba, itu kan sedikit tuh mah. Ya, itu kan sedikit. Qawaidul Arba bisa kita khatamkan ya. Atau misalnya juga kalau fikih misalnya mulakhas fikih itu ya, bisa kita khatamkan juga ya. Atau misalnya ada risalah-risalah yang lebih kepada arah tematik misalnya ya, seperti misalnya tentang masalah keluarga ya, masalah tentang warisan juga boleh kalau mau dibaca umat. Yang penting ada target untuk kita minimal khatam 1 kitab gitu. Yang kitab itu kitab yang ringan tapi kita bisa mengkhatamkannya ya. Maka ini yang keberapa tadi umat? Yang keempat ya. Yang keempat, punya target mengkhatamkan Al-Qur'an ya, juga mengkhatamkan terjemahannya ya. Sembari tadi ya tambahannya mengkhatamkan kitab-kitab para ulama. Kenapa? Kebanyakan. Oh, belum keempat, masih ketiga ya? Oh iya. Berpahala besar, iya. Bukan. Melakukan amalan sunnah berpahala besar kan ada poin-poinnya lagi tadi. Ya, 1, sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Yang kedua, punya target baca Al-Quran. Ya, itu kan baru 2 ummahat. Ya. Nah, kemudian ummahat punya target juga baca Al-Quran di malam hari minimal 100 ayat. Ada hadis keutamaannya ini ummahat. Hadis riwayat Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Albani. Ada juga hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak yang Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana fil lail bimi'ati ayah kutiba lahu kunutu lailah." Siapa yang membaca Al-Quran di malam hari minimal 100 ayat, maka dia mendapatkan pahala orang yang sholat semalam suntuk. 100 ayat ummahat malam hari. Makanya habis tarawih jangan gosip ngerumpi ya, langsung baca minimal 100 ayat. 100 ayat kan kita baca An-Naba, An-Nazi'at sama Abasa tuh kayaknya sudah 100 ayat umat. Ya. Maka 100 ayat itu kita rutinkan setiap malam. Kita dapat pahala sholat semalam suntuk. Sudah 2 sholat semalam suntuk tuh kita dapatkan. Ya. Target, jadikan itu target ummahat. Ya. 100 ayat setiap malam. Ya, itu bisa dibaca ya, mungkin kalau waktunya pendek kan ya, kalau habis buka kan biasanya langsung, kalau habis maghrib biasanya buka. Dan makannya juga jangan terlalu banyak ummahat, nanti susah untuk tarawihnya. Ya, makan untuk habis maghrib, kalau saya sih biasanya makanan ringan ummahat. Nanti makannya habis tarawih, gitu ya. Tapi jangan kebanyakan juga, susah bangun malamnya lagi. Ya. Maka kalau bisa kita baca antara jarak azan dan iqamah sholat isya, atau mungkin jarak antara sholat isya mau sholat tarawih, atau mungkin setelah tarawih, yang penting 100 ayat kita baca pada malam hari. Dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. Ya. Apalagi ummahat, ibadah lain yang kita dapat pahala sholat semalam suntuk?
jaga sholat isya dan subuh secara berjamaah. Ya, jaga sholat isya dan subuh secara berjamaah. Hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, man shalla al-isya bil jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dapat pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Wa man shalla subha bil jamaah faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia dapat pahala seolah-olah orang yang sholat semalam suntuk. Ini juga orang yang dapat pahala besar. Jaga isya dan subuhnya berjamaah. Lagi-lagi ya ummahat, sesuaikan dengan kondisinya. Kalau ummahat bisa sholat isya dan subuh berjamaah di rumah, maka di rumah lebih utama. Tapi kalau ummahat nggak bisa sholat isya dan subuhnya berjamaah di rumah, maka lebih utama berjamaahnya di masjid. Ya. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim itu, dalam kitab Umdatul Ahkam, itu kan dikisahkan para sahabiyah itu mereka sering sekali ikut sholat subuh bersama Rasulullah, ummahat. Ya, yang mereka kembali ya saat keadaan masih gelap gitu. Makanya nggak ada yang lihat gitu, karena mereka pakaiannya gelap, dan pada saat itu juga keadaan setelah sholat subuh itu hampir terang tapi masih dalam keadaan gelap. Ya. Apalagi pahala yang bisa mendapatkan sholat semalam suntuk, ummahat. Tahu nggak? Hah? Ada satu hadis, ummahat, walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, tapi yang betul ini adalah hadis mauquf. Apa artinya hadis mauquf? Hadis berupa perkataan sahabat saja. Ya. Apa itu? Yaitu melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ini masuk sunnah rawatib atau tidak? Hah? Masuk sunnah rawatib atau tidak? Nah, dari Abi Shalih rahimahullah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u raka'atin qabla zuhri ya'dilna bi salatis sahar. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannifihi wa hassanahul Albani fi silsilatil ahadis as-sahihah. 4 rakaat sebelum zuhur pahalanya sama dengan orang yang dia sholat sampai menjelang subuh. Subhanallah, ummahat. Ya, hadis ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilatul ahadis as-sahihah. Bahkan ada yang lebih utama, ummahat, menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Hadisnya riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya. Man shalla qabla zuhri arba'an wa shalla ba'daha arba'an hurimallahu minan niran. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan tubuh hamba tersebut tersentuh api neraka. Ya, ini kan utama sekali, ummahat. Ya, kita terhindar dari neraka dengan menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Apalagi sholat sunnah rawatib bisa diqodok, ummahat. Sholat sunnah rawatib bisa diqodok. Kalau ummahat ketinggalan sebelum zuhur, maka bisa diqodok setelah zuhur.
Bahkan ana pernah sampaikan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah mengkodok solat setelah zuhur. Beliau kodoknya kapan? Setelah asar. Hadis Ummu Salamah itu, yang Rasulullah pernah beliau lihat melakukan 2 rakaat setelah asar. Maka ditanya sama Ummu Salamah, mahataini rakaataini Rasulullah, salat 2 rakaat apa ini setelah asar? Kan tidak ada salat setelah asar. Maka kata Rasulullah, syaghalani bani fulan, tadi datang kepadaku tamu-tamu yang banyak dari Bani Fulan, yang akhirnya menyibukkan aku, gak bisa sholat 2 rakaat setelah zuhur atau sholat sunnah setelah zuhur, maka aku kodok sholat sunnah setelah zuhurnya setelah sholat asar. Maka sholat sunnah rawatib bisa dikodok kalau ditinggalkannya karena ada uzur syar'i. Ya, ini amalan-amalan sunnah yang berpahala besar. Wah, sudah didatangkan soal, berarti ini tanda saya harus selesai materinya. Ya, sudah ya. Yang keempat berarti Umahat ya. Amalan sunnah berpahala besar yang keempat kan? Ya. Yang keempat Umahat, amalan sunnah yang berpahala besar juga, ya. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Ini yang Rasulullah sebutkan, ahabbul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Engkau memasukkan kebahagiaan ke hati-hati saudara muslim atau saudari muslimahmu. Ya. Apa contohnya? Yang pertama kata Rasulullah, engkau hilangkan kesusahan-kesusahannya. Yang kedua, engkau berikan makan ketika dia lapar. Yang ketiga, engkau lunasi hutangnya. Kecepatan umat. Jadi ini cara membahagiakan saudara muslim kita. Yang pertama apa? Hilangkan kesusahannya. Ya. Kalau dia ada masalah, minta tolong dong, bantuin saya. Selama kita mampu, kita berikan bantuan. Yang kedua, menghilangkan laparnya. Ya, makanya tadi sering-sering beri makanan berbuka kepada tetangga kita, saudara-saudari muslimah kita. Yang ketiga, melunasi hutangnya. Ada 2 caranya umahat. Kalau dia memang berhutang kepada kita, kita ikhlaskan hutangnya. Kalau memang dia ternyata hutangnya kepada orang lain dan kita punya kelapangan rezeki, kita yang lunasi hutangnya. Maka ini amalan yang berpahala besar. Sampai Rasulullah di akhir hadis ini berkata, li'an amshi ma'a akhil muslim. Aku berjalan dengan seorang muslim dan aku penuhi kebutuhannya, aku hilangkan kesusahannya, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Umahat, iktikaf Ramadan kan mahal umahat. Ya, apalagi umroh di Ramadan. Ya, yang memang kan pahalanya besar. Al-umrah fi Ramadan, kata Rasulullah, kahajjati ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersamaku. Ya, ini saya bukan promo umahat ya. Memang saya sampaikan hadis saja ya. Maka orang yang dia melakukan iktikaf di Ramadan, apalagi biayanya gitu.
Apalagi di Masjid Nabawi 1 bulan. Tapi kata Rasulullah, ada amalan yang lebih beliau cintai dari itu, yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara muslim dengan memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kesulitan-kesulitan hidupnya. Maka ini juga termasuk pahala yang besar walaupun itu amalan-amalan sunnah. Yang terakhir ummahat, yang terakhir nih yang keempat dari tadi ya. Yang kelima. Iya. Kelima. Yang keempat ummahat. Yang ketiga kan tadi melakukan amalan sunnah berpahala besar. Waduh. Udah mulai kurang ini konsentrasinya. Memasukkan kebahagiaan tadi amalan sunnah ummahat. Ini yang keempat dari poin yang harus kita lakukan di Ramadan. Yang keempat berarti kita menutup segala peluang untuk melakukan maksiat dan dosa di bulan Ramadan. Menutup segala peluang-peluang dosa dan maksiat ummahat. Di antaranya bagaimana caranya? Tadi ana sampaikan di awal, diet gadget ummahat. Diet gadget maknanya sedikitkan kita buka media sosial. Sedikitkan kita buka YouTube kecuali untuk dengerin ceramah saja. Sedikitkan kita buka marketplace untuk belanja. Ya, maka yang lebih banyak kita buka Al-Qur'anul Karim. Kalau kita sudah sibuk dengan Al-Qur'an ummahat, insya Allah waktu kita akan berkah ummahat. Makanya ummahat coba lakukan selama Ramadan itu hidupnya dengan Al-Quran terus, terasa berkahnya ummahat. Waktu kita itu semuanya akan bernilai pahala gitu. Apalagi ummahat misalnya sudah bangun untuk nyiapin sahur, kemudian juga sambil nunggu misalnya ya untuk azan subuh dengan baca Al-Quran. Bayangin memulai kehidupannya dengan Al-Quran itu sudah berkah umat. Dan itu akan terasa keberkahannya setelah kita jalani itu. Apalagi ana sering sampaikan, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, masih ingat tidak ummahat? Ada 4 keistimewaannya. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, apa yang pertama? Hati para penghuninya menjadi lapang dan luas. Jadi kalau mau rumah kita, penghuninya ini hatinya lapang, hatinya luas, sering-sering bacakan Al-Quran di rumah kita. Walaupun rumahnya ukurannya kecil ummahat. 3660 ya, tipe 21 ya. Walaupun kecil, tapi ketika sering dibacakan Al-Quran, hati penghuninya menjadi lapang. Sebaliknya, kalau rumahnya besar, 2 lantai, 3 lantai, ada kolam berenangnya, ada alat fitnessnya, ya, semuanya ada, tapi nggak pernah dibacakan Al-Quran, dijamin penghuninya sumpek dan sempit tuh hati. Maka ini motivasi kita. Iya ya, kalau baca Al-Quran, hati para penghuninya menjadi lapang. Yang kedua, masih ingat keutamaan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran? Malaikat-malaikat hadir di rumah tersebut. Malaikat hadir ummahat. Kalau malaikat hadir ada efeknya enggak? Apa efeknya kalau malaikat hadir di rumah kita? Rumah kita damai dan tenang ummahat. Ana pernah menyebutkan keutamaan malam Lailatul Qadar kan?
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bumi saja ummahat yang kita nggak tahu luasnya ini, ketika malaikat turun ke muka bumi ini, malam itu begitu tenang kan? Malam-malamnya tenang, air yang mengalir di lautan dan sungai tenang gitu. Karena malaikat turun umat, semua malaikat turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Efeknya apa? Malam itu begitu tenang. Anginnya sepoi-sepoi. Makanya banyak yang tidur kalau malam Lailatul Qadar. Karena begitu tenangnya malam tersebut gitu. Ya, itu efek Al-Qur'an. Yang ketiga efeknya apa? Syaiton kabur dari rumah kita. Yang keempat efeknya apa? Kebaikan-kebaikan dicurahkan oleh Allah di rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran. Maka tutup semua sarana kita melakukan maksiat kepada Allah. Maka tadi ummahat ya, usahakan diet gadget pada bulan Ramadan. Ya, kalau kita mau lakukan mau interaksi dengan gadget kita, pastikan gadget kita ini bermanfaat atau tidak. Ya, kalau kita sudah tergoda, kayaknya enak nih main game. Apa hukum main game, ummahat? Boleh nggak main game? Hah? Kan kebanyakan gitu kan, orang menghabiskan waktunya Ramadan mending main game. Stick PS dikeluarkan itu. Ya, nah makanya fatwa yang ana tahu dari Lajnah Daimah, mereka mengharamkan itu kalau yang pertama ada musik-musiknya, yang kedua ada sesuatu yang dilihatnya itu dilihat yang haramnya, ya, yang ketiga dia bisa menjadi haram kalau itu melalaikannya dari baca Al-Quran, dari sholat 5 waktu, maka itu menjadikan game itu haram. Ya, maka tutup semua fasilitas sarana kita untuk bermaksiat di bulan Ramadan ini. Itu ummahat 4 yang ana sampaikan, mudah-mudahan bisa kita praktekkan ini. Jadi bukan dikoleksi saja ilmunya ummahat, tapi praktek ketika awal Ramadan kita sudah tancap gas mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengkondisikan anak-anak di bulan Ramadan? Yang di pesantren juga sudah libur, agar anak-anak maksimal juga ibadah di bulan Ramadan. Ya, iya, ini memang agak repot ini kalau anak-anak justru Ramadan full libur ya. Emang liburnya full ummahat? 2 pekan pertama di pesantren kan? Kalau di Albina justru 20 hari di pesantren. Sisanya 10 hari saja mereka di rumah. Supaya mereka iktikaf, maksudnya itu 10 hari terakhir. Ya, tapi nggak tahu mereka iktikaf atau tidak gitu. Ya. Tapi bagaimana cara mengkondisikannya? Berarti bapak dan ibu, suami istri harus kerjasama. Menyusun konsep, schedule, target untuk anak-anaknya. Nggak apa-apa ummahat, janjikan mereka akan diberikan reward hadiah kalau mereka mampu mencapai target yang dibuat oleh orang tuanya tadi. Jadi ummahat sama suami kerjasama. Abi, kita bikin yuk susunan, schedule, target untuk anak-anak kita nih Ramadan ini apa? Ya, katakanlah misalnya targetnya anak kita nih 2 kali hatam, 3 kali hatam. Ya, kemudian mereka bisa juga menghatamkan 1 kitab deh yang sederhana saja. Ya, kemudian juga mereka mungkin
bisa dikasih target untuk menambah hafalan Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Nah, jadi dibuat itu Ibu, schedule, dikondisikan supaya anak kita itu termotivasi di Ramadan ini. Bukan hanya itu Ummahat, buat target misalnya anak kita itu tarawehnya harus full. Tarawehnya full, sholat bersama imam sampai imam selesai. Nanti nggak apa-apa, dikasih reward lagi gitu. Ya, jadi setiap dia bisa mencapai target Ummahat, nggak apa-apa, kita kasih reward kepada mereka. Ya, itu dalam rangka pendidikan. Wallahu a'lam, itu para ulama tarbiyah membolehkannya Ummahat. Hanya saja nanti ketika mereka sudah mulai dewasa, ya, ketika mereka sudah lulus lah dari SMA, baru kita fahami bahwasannya hadiah-hadiah itu dulu itu hanya untuk memotivasi saja, bukan sebagai tujuan utama, ya. Jadi caranya tadi Ummahat ya, buat konsep susunan acara, schedule untuk anak-anak kita selama di bulan Ramadan, dan berikan mereka reward, apresiasi dari segala target yang bisa mereka capai tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya Ustaz, jika sedang sholat sunnah kemudian suami telepon, apakah dibatalkan juga sholatnya? Yang jadi masalah teleponnya di mana Ummahat? Ya, teleponnya di mana? Jauh. Ya, kalau misalnya, emang Ummahat tahu kalau itu yang nelpon suaminya gitu? Ah? Oh, dibuat ringtone-nya beda. Baru tahu saya bisa dibuat ringtone-nya beda ya. Kalau yang nelpon suaminya. Wallahu a'lam Ummahat, kalau memang ternyata itu memang Ummahat bisa pastikan dari suami, maka boleh untuk batalkan sholat sunnahnya. Karena khawatir ada kepentingan yang penting. Ya. Maka telepon ini memang terjadi beda pendapat juga ulama, karena kalau dia hanya sekedar menelpon, ya, itu kan ada dua kemungkinan. Ada perkara penting yang memang ingin disampaikan, yang kedua kadang ada perkara yang tidak terlalu penting gitu. Tapi untuk kehati-hatian nggak apa-apa Ummahat, kalau memang suaminya telepon dan memang Ummahat bisa pastikan ya itu telepon dari suami, maka boleh membatalkan sholat sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum wanita ikut iktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan? Saya biasa iktikaf sejak kecil karena diajak oleh ayah saya. Jadi ada rasa kurang jika tidak ikut iktikaf. Suami pun juga rutin iktikaf. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Iya. Hukum iktikaf bagi para wanita sama hukumnya sunnah Ummahat. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Para istri-istri Rasulullah melakukan itu Ummahat. Ya, saya kasih dalilnya. Ya, yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini testimoninya ibunda kita. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Summa takafa azwajuhu min ba'dih. Kata Aisyah, itu ringtone panggilan suami bukan Ummahat? Bukan ya. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat.
Setelah beliau wafat, nah ini yang digarisbawahi ummahat, istri-istri beliau pun beriktikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir Ramadan setelah Rasulullah wafat. Nah, ini dalilnya ummahat ya. Jadi istri-istri Rasulullah pun mereka ikut iktikaf. Bahkan setelah Rasulullah wafat pun mereka melanjutkan iktikaf mereka. Kenapa hukum ini sama bagi laki dan perempuan? Karena peluang kita untuk dapat malam Lailatul Qadar itu lebih besar kalau kita melakukan iktikaf ummahat. Itu peluangnya besar, ya. Tapi kalau kita di rumah kan banyak sekali godaannya, nonton TV, ya. Belum lagi ada tamu, ngajak keluar, belanja. Tapi kalau itikaf kan kita sudah tahu, kita nggak boleh keluar masjid kecuali hanya keperluan yang diperbolehkan oleh syariat saja. Jadi nggak boleh ummahat itikaf, nggak taunya keluar masjid belanja di mall, itu batal itikafnya. Ya, keluarnya itu hanya boleh untuk kepentingan-kepentingan hajat yang syar'i saja. Ya, maka ini dalilnya ya. Ummahat juga sunnah untuk iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi dengan 2 syarat ummahat. Dengan 2 syarat. Yang pertama, ummahat minta izin kepada suaminya. Jangan suaminya di rumah, ummahat mau iktikaf. Kasihan suaminya. Yang nyiapin sahurnya siapa? Ya, maka harus izin dari suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan masjid tempat ummahat iktikaf tidak menimbulkan fitnah. Makanya yang bagus itu masjid yang 2 lantai ummahat. Perempuan itu di bawah, laki-laki di atas. Gitu biasanya kan ya? Atau terbalik? Iya. Ummahat perempuannya di atas, laki-laki di bawah. Dan pastikan fasilitasnya masjid itu juga lengkap gitu. Ada kamar mandi khusus akhwat, ada kamar mandi khusus ikhwan. Jadi mereka nggak saling bertemu gitu ketika mereka dalam keadaan iktikaf. Ya. Jangan akhirnya karena fasilitasnya terbatas, akhirnya sering berinteraksi malah dengan ikhwan, maka itu malah bahaya kan, tidak terhindar dari yang namanya fitnah tadi. Ya, maka 2 syarat ini ummahat. Dan satu lagi ummahat, ini mendukung pendapat mayoritas ulama, kalau ummahatnya dalam keadaan haid atau nifas tidak diperkenankan iktikaf. Karena iktikaf itu dalam waktu yang lama ummahat, ya, karena khawatir akan berceceran tadi darah haid atau nifasnya. Maka para ulama mayoritas mereka mengatakan untuk wanita haid dan nifas mereka lebih baik tidak melakukan iktikaf. Ya, maka hukumnya sunnah sebagaimana kaum laki-laki. Ustadz Afwan mau tanya, ana masih belajar Al-Quran dan belum selesai. Apakah di bulan Ramadan ana diperbolehkan membaca Al-Quran? Kok diperbolehkan ummahat? Sangat dianjurkan malah. Ya, membaca Al-Quran. Walaupun tadi ya tak dia masih terbata-bata. Kan Rasulullah bersabda, seseorang yang membaca Al-Quran dan dia masih terbata-bata, maka tetap dia dapat 2 pahala. Pahala terbata-batanya, kesusahannya tersebut, dan yang kedua, pahala dia membaca Al-Qurannya. Ana takut salah makhraj atau panjang pendeknya yang akan mengubah arti dari baca Al-Quran. Berarti ummahat lebih sering lagi belajar baca Al-Qurannya. Bahkan di antara perkara yang memang diperbanyak itu belajar tadarus Al-Quran ummahat. Ya, tapi ada yang membimbingnya maksudnya.
Yang membimbing ini dia memang sudah paham hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Maka kalau bisa selama Ramadan ummahat ini ikut program belajar Al-Quran 1 bulan gitu ya. Ada kan yang buka masjid seperti itu kan? Selama Ramadan full gitu. Belajar tadarus membaca Al-Quran, jadi dia bisa ikut dalam pembelajaran tersebut. Atau mungkin ummahat yang masih belajar ini, dia tambah juga selain belajar di masjid, dia tambah mendatangkan guru privat. Tapi guru privatnya jangan ustadz. Nggak boleh berduaan dengan yang bukan mahram, harus perempuan lagi, cari ustazah yang memang sudah mapan membaca Al-Qur'annya, dia datangkan privat selama Ramadan misalnya 5 hari. Ya, 5 hari privat membaca Al-Qur'an. Jadi kalau bisa punya target, Ramadan ini saya sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan lancar gitu. Ya. Maka nggak apa-apa ummahat ya. Belajar yang dibanyakin, tapi boleh juga sambil membaca Al-Quran, tapi bagusnya memang membacanya dengan cara talaki tadi. Dia baca di hadapan ustazahnya, kemudian nanti ustazah yang membenarkannya kalau dia keliru. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah sampai akhir bulan Sya'ban masih boleh puasa qada? Boleh ummahat. Masih boleh. Yang tidak boleh kalau sudah masuk Ramadan. Ya. Maka jangan sampai ummahat belum mengkodok sholat, Ramadan sudah tiba. Ini dosa besar ummahat. Kecuali ada uzur syar'i. Apakah sakit ya? Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau dia nggak ada uzur syar'i sampai Ramadan berikutnya belum dibayar hutang puasanya, maka ini jatuh ke dalam dosa besar. Ya, karena namanya puasa qada kan puasa ganti, Puasa ganti berarti dia hukumnya wajib. Ya, kalau dia tinggalkan sesuatu yang wajib, maka dia berdosa besar. Ya. Bagaimana jika selama Ramadan seseorang tidak bisa meninggalkan kebiasaannya merokok setelah berbuka? Apakah puasanya diterima dan tetap dapat pahala? Nah ini nih yang masuk dalam hadis tadi ummahat. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan keji, ya, maka pahalanya tersebut bisa habis karena perbuatannya melakukan perkara yang haram, yaitu dengan dia merusak organ tubuhnya sendiri. Kayaknya sudah sepakat ummahat para dokter ya. Dokter itu sudah ijma kok. Ya, sudah sepakat yang namanya rokok itu merusak organ tubuh kita. Bahkan merokok itu dapat membunuhmu kan tulisannya. Tapi kok masih diisep gitu. Ya, maka itu bisa menghabiskan pahala-pahala puasanya. Ya. Jadi dia puasa, tapi dia berbukanya dengan cara tadi. Allahu Akbar, bukannya minum atau kurma langsung ngerokok. Subhanallah. Maka ini bisa menghabiskan pahala puasanya. Justru orang yang merokok itu dia bisa belajar meninggalkan rokok di bulan Ramadan. Dia latih itu untuk tidak merokok, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia isap permen lah sebagai gantinya, ya. Atau misalnya dia makan coklat lah sebagai gantinya, ya. Tapi jangan pakai rokok herbal juga. Ya, anak-anak nggak tahu itu rokok herbal masih mengandung nikotin yang merusak tubuh atau tidak. Kalau masih, maka itu juga diharamkan oleh Allah. Maka orang yang seperti ini puasanya bisa menghabiskan pahala puasanya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana jika kita punya target niat 10 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Subhanallah.
tapi ternyata tidak mencapai target. Apakah kita tetap mendapatkan pahala sempurna dengan niat tersebut? Nah, kalau memang ibu sudah punya niat khatam Al-Quran 10 kali, tapi qadarullah dapat uzur syar'i ummah. Qadarullah ketika dalam Ramadan itu ada beberapa hari yang ummahat sakit, maka dapat pahala sempurna atau tidak? Iya, dia dapat pahala yang sempurna. Karena seseorang mendapat ganjaran pahala apa? Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia sudah niat nih, diiringi dengan tekad mau khatam 10 kali Ramadan ini. Qadarullah dia malah jatuh sakit. Maka dia tetap dapat pahala orang yang sudah menghatamkan Al-Quran selama 10 kali tadi. Makanya ini niat yang lurus saja ummahat itu sudah menjadikan kita mendapatkan pahala tadi. Bagaimana jika selama Ramadan seseorang tidak hadir kajian dulu, mengejar target menghatamkan Al-Qurannya? Boleh, nggak apa-apa ummahat. Ya, nggak apa-apa dia tidak hadir di kajian dulu untuk dia menghatamkan Al-Quranul Karim, ya, karena memang bulan Ramadan ini bulan Al-Quran ummahat, ya, yang memang prioritasnya memang menghatamkan Al-Quran dan juga ya dia mentadabburi Al-Quran beserta maknanya tadi, ya. Maka hukumnya boleh, tapi yang lebih afdol dia menggabungkan tadi ummahat. Karena kalau ummahat meninggalkan kajian ilmu hanya untuk mengejar target, ummahat kehilangan pahala hadir di majelis ilmu. Sayang kan? Padahal di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Adapun kalau ummahat masih bisa kok ngejar target khatam berapa kali, tapi tetap masih bisa hadir di majelis ilmu, ya tentu itu lebih diutamakan. Maka kalau bisa jangan ada rutinitas kita di luar Ramadan yang kita tinggalkan di bulan Ramadan ummahat. Artinya tetap kita jalankan. Justru kita tambah dengan kegiatan lain yang itu bisa semakin menambah pahala kita di bulan Ramadan. Ya. Baik. Sudah habis ini pertanyaannya. Ada yang online kan? Ini saya mau baca yang online dulu. Bolehkah membaca Al-Quran terjemah tanpa penghalang bagi wanita haid? Ini ulama beda pendapat ummahat. Apakah Al-Quran terjemah ini disebut mushaf Al-Quran atau bukan? Ini ada dua pendapat memang di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan walaupun Al-Quran itu ada terjemahnya, maka dia tetap disebut sebagai mushaf Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, Al-Quran yang ada terjemahnya itu kan lebih banyak terjemahannya daripada Al-Qurannya. Maka dia tidak disebut sebagai mushaf. Maka bolehkah dia untuk menyentuh ketika dia dalam keadaan haid secara langsung? Wallahu a'lam ummahat, kalau ana lebih memilih pendapat yang hati-hati, maka tetap dia tidak boleh menyentuhnya dalam keadaan haid kalau tidak ada penghalangnya. Ini pendapat yang lebih hati-hati ummahat, ya. Walaupun sebagian ulama tadi ya memang membolehkannya karena menganggap Al-Quran terjemah itu bukan mushaf. Karena yang mushaf itu adalah kalau yang Al-Quran keseluruhan, yang tidak ada terjemah, itu baru disebut dengan mushaf. Tapi ana lebih memilih pendapat yang hati-hati, kalau Al-Quran itu pun ada terjemahnya, tetap wanita haid harus menyentuhnya dengan adanya penghalang tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya, setiap habis terima gaji, saya selalu keluarkan 2,5% zakat mal. Setelah 1 tahun masih ada tabungan, apakah tabungan saya harus dizakati lagi? Nah, ini yang disebut oleh orang-orang zakat profesi ya.
zakat profesi itu ummahat, yang benar tata caranya tetap dikeluarkan 1 tahun 1 kali. Karena ibadah zakat itu ibadah tahunan ummahat, bukan ibadah bulanan. Meskipun memang ada ulama kontemporer yang berpendapat seperti itu, ya. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan zakat profesi itu dikeluarkannya setiap bulan, ini pendapat yang kurang tepat ummahat. Kenapa kok kurang tepat Ustadz? Karena yang pertama, mereka itu menggunakan dalilnya dengan kias, tapi kiasnya tidak sempurna. Contoh, mereka mengkiaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, begitu kan? Setiap gajian dikeluarin zakatnya. Sama seperti zakat pertanian, setiap kali panen dikeluarkan zakatnya. Tapi ketika mengeluarkan kadar zakatnya tidak seperti zakat pertanian. Kalau zakat pertanian harusnya kadar zakatnya berapa? 5% atau 10%. Tapi zakat profesi berapa yang dikeluarkan? 2,5% saja. Makanya ini keliru kalau mereka mengkiaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang harus dikeluarkan setiap bulan sebagaimana para petani mengeluarkannya setiap kali panen. Maka pendapat yang lebih tepat ummahat, zakat profesi itu sama dengan zakat tabungan kita. Jadi ummahat itu kan misalnya yang bekerja ya, dia setiap bulan dapat gaji tuh. Maka gaji itu kan dia tabungin. Tapi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan hidupnya juga yang dia harus penuhi. Maka dilihat berapa sisa tabungan tersebut. Kalau tabungan tersebut selama 1 tahun ternyata mencapai nisab, maka baru dia keluarkan zakatnya. Ummahat nih baru bekerja di bulan Syawal misalnya. Gajinya sebulan 10 juta. Ada kebutuhan yang harus dia penuhi, katakanlah kebutuhan ke salon gitu ya. Kebutuhan untuk beli make up, tapi bermake upnya di hadapan suami saja ya. Maka mungkin dia sisanya ada 8 juta. Dia tabungin tiap bulan 8 juta. 12 bulan berarti jadi berapa tabungannya ummahat? 12 dikali 8 juta. Hah? 96. Sudah mencapai nisab belum? Sudah. Baru kalau dia tabungannya sudah mencapai nisab itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Maka kalau ibu tadi sudah keluarin setiap bulan 2,5%, itu namanya bukan zakat ibu, itu namanya sodakoh biasa saja. Kemudian setelah 1 tahun tabungannya ya ternyata mencapai nisab juga. Nah, tabungan yang mencapai nisab itulah yang ibu keluarkan zakatnya. Jadi adapun yang tiap bulan tadi itu dihitungnya sodakoh biasa saja, umat. Adapun yang dihitung zakat yang dikeluarkan setiap tahun tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya Ustaz, umur berapa kita mengajak anak ke masjid? Mengajak anak ke masjid ketika usia anak kita sudah mumayyiz. Apa artinya mumayyiz ummahat? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena anak itu kalau sudah mumayyiz, dia bisa kita kasih nasihat. Nah, kalau ke masjid nggak boleh ya, seperti ini di masjid. Ya, tapi kalau anak itu baru 3 tahun, diajak ke masjid, akhirnya lari sana sini malah mengganggu kehusyuan yang lainnya. Ya, maka usia minimalnya berapa ummahat? Mumayyiz. Ya, usia mumayyiz nggak apa-apa, ajarkan mereka kenal masjid. Ingat ya, mumayyiz itu biasanya lebih dulu daripada usia baligh. Ya, mumayyiz itu mungkin sekitar 7 tahun sudah mumayyiz ya ummahat. Ya,
7 tahun sudah mumayyiz, maka boleh diajak ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya Ustaz, terkait sholat malam untuk wanita tarawih, mana yang lebih afdal antara saya sholat bersama 2 anak perempuan 6 dan 8 tahun atau berjamaah di masjid bersama 2 anak perempuan saya? Suami sholat jemaah di masjid. Tadi saya sudah katakan ummahat, sholat yang lebih afdal bagi ummahat di rumah. Kalau bisa berjamaah di rumah, maka berjamaahnya di rumah. Walaupun tadi bersama anak perempuan yang usianya 6 dan 8 tahun. Usia 8 tahun kan sudah mumayyiz ummahat. Nggak apa-apa. Berjamaahnya di rumah bersama 2 anaknya. Adapun di masjid itu dikhawatirkan nanti malah terkena fitnah dengan laki-laki. Maka nggak apa-apa, lebih afdal sholat berjamaah malamnya di rumah. Kecuali memang ummahat, ya, ada mungkin kultum biasanya ya di masjid itu. Kalau memang ummahat ingin mendengarkan kultum tersebut, maka itu diperbolehkan untuk sholat berjamaah malamnya di masjid. Tapi dengan syarat ya, masjidnya tadi memang tidak menimbulkan fitnah bagi kaum wanita. Ya. Yang kedua, jumlah rakaat tarawih biasanya 8, sementara di masjid 20. Selesainya lebih malam. Mana yang lebih afdal antara sholat di masjid atau sholat jemaah di rumah? Tadi ummahat, sholat jemaah di rumah, walaupun dengan 2 anaknya, ya. Ummahat mau sholat tarawih 20 rakaat ke, 30 rakaat ke, 100 rakaat pun boleh. Yang penting berjamaahnya di rumah, ya. Karena sudah kita bahas ummahat ya, sholat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang benar ummahat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Karena ada orang yang sholat malamnya langsung 4 rakaat 1 tahiyat. Ya. Ini kurang sesuai ummahat. Karena sholat malam itu kata Rasulullah, sholatul laili rok'ataini rok'atain. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Maka ummahat boleh 20 rakaat ke, 100 rakaat ke, itu tidak ada batasan rakaatnya. Ya. Waktunya sudah habis. Waduh. Masih banyak sekali ini yang online pertanyaannya. Hah? Taib, sudah mau zuhur ya? Ya sudah, berarti mohon maaf ini ummahat, kita bahas kapan ini pertanyaannya? Di pertemuan kapan-kapan saja ummahat. Kalau memang ada waktu, insya Allah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan online. Atau bisa ummahat dicatat ini yang online-nya. Nanti mungkin di kajian saya pekan pertama ya. Kalau memang masih bertemu di pekan pertama, insya Allah saya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa ana sampaikan para akhwat dan ummahat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم